Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Desi Anggraini dengan NIM C1C022082 dari program studi akuntansi Ruang 12. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Mata kuliah akuntansi keperilakuan yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra dan Ibu Dr. Wira Lestari. Langsung saja fungsi dari perencanaan laba dan penganggaran. Ada beberapa fungsi anggaran. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen. Dan yang terakhir, anggaran mencoba untuk memengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Yang kedua, tahap implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Ketiga, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan suatu tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional, seperti sebagai berikut ini. Yang pertama, rasa tidak percaya. Yang kedua, resistensi. Yang ketiga, konflik internal. Yang keempat, efek samping lain yang tidak diinginkan. Dalam akuntansi lingkungan perencanaan, dampak dari lingkungan perencanaan. Yang pertama, ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur dari suatu organisasi memengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga memengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Yang ketiga, stabilitas lingkungan organisasi. Lingkungan tersebut meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, konsep-konsep perilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran terbagi menjadi 10. Yang pertama, tahap pendapatan tujuan, keselarasan tujuan, partisipasi, manfaat partisipasi, batasan dan permasalahan partisipasi, pengkomunikasian anggaran, tahap implementasi, kerjasama dan koordinasi, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja, dan yang terakhir, laporan-laporan kinerja. Baik, sekian video presentasi saya. Apabila terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.